Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahanda wal ali wal ashabi man qad wahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim musalla Nurul Bayan, para sepuh, para asatid, para hujaz, para bapak dan saudara-saudara, khususnya pengurus musalla Al-Mukarram Bapak Ustadz Iwan beserta jajaran, dan juga Bapak Ketua RT dan seluruh hadirin yang sama-sama hadir. Pak, insyaallah semuanya selalu Allah berikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat beserta salam tetap tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kita semua umatnya yang amat sangat berharap moga-moga kelak kita selalu mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita dipertemukan dalam kajian sebulan 2 kali di musolah yang kita cinta dengan materi Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yaitu memasuki halaman 41. Makalah ke-8 yang paling atas. Namun sebelumnya mari kita bersama mengawali dengan doa agar senantiasa mendapat limpahan berkah daripada thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin salasun munjiyatun
wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun ammal munjiyatu fa khosiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati wal qasdu fil fakri wal gina wal adlu fir ridai wal godobi. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membacakan daripada salah satu makalah hadis yang dibawakan riwayat Abu Hurairah, yang mana nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sawin. Disebut Abi Hurairah lantaran selalu dikelumuti, dikelilingi anak-anak kucing. Makanya disebut Abi Hurairah, bapaknya kucing. Jadi Hurairah teh meong, kucing. Bapaknya meong lantaran senang dan disenangi oleh kucing-kucing. Maka oleh karena itu beliau paling banyak yang membawakan riwayat hadis, karena beliau termasuk orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Abu Hurairah berarti bapaknya kucing, karena beliau sangat menyayangi anak kucing. Beda jeung orang main sepak bae kucing, apalagi kalau pepesnya diambil. Aing gecan ngadahar, dia main paling betul. Makanya seringkali kucing dendam sama kita. Mana dendamnya? Dikencingin sendalnya. Itu. Jangan sendal, punggung orang dianggap tembok. Ada yang begitu ya. Nah, berbeda dengan Abi Hurairah, udah ketahuan gitu kan jiwanya, makanya senang anak-anak kucing lantaran beliau juga sayang ya. Sehingga kadang-kadang pada lengan bajunya terdapat beberapa anak kucing, itu di jubahnya kemana-mana ikut kucing. Jadi kalau dia pergi pakai jubah itu pada ngikut, pada ngegantung gitu ya di lengan bajunya. Abu Hurairah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mana sabdanya? Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Nah, ini adalah untuk keterangan-keterangan bahwasanya ada 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa. Jadi kita akan kaji 3 apa saja nih yang terhindar dari siksa. 3 perkara itu apa saja yang kita bisa terpelihara daripada siksaan, karena setiap manusia pasti baik buruk perilaku tetap semuanya ingin selamat. Pasti semuanya orang pengen bahagia, walaupun memang jalurnya jalur yang bukan tujuan jalur bahagia, tapi tetap di hatinya mah pengen bahagia. Bahkan semua orang pengen ke surga, tapi tidak bisa didapat hanya dengan sekedar kepengen. Seperti makan, waduh cenadak ngelamun nasi padang mancekoring ngeunah ya, teu cukup ku ngomong. Tidak akan pernah tercapai apa dia punya keinginan manakala tidak ada upaya, tidak ada usaha. Tuh makanya ini ibaratnya orang pengen makan nasi padang. Makan nasi padang itu kalau sudah didapat dimakan namanya hakikat.
Tapi sebelum Allah berikan hakikat kenyang, ada syariat dulu. Mana syariatnya? Berangkat, jalan, itu thariqat namanya. Ya, ketika orang berangkat jalan menuju warung, itu thariqat. Lalu di warung ada apa? Ada kikil, ada semur, ada telur, ada apa, ada ikan, itu marifat. Begitu nyampe ke warung, pengennya dengan apa? Marifat, tahu apa nih yang ada menunya. Maka setelah kita jalani syariat, thariqat, marifat, barulah makan. Setelah makan, hilang laparnya. Nah, itulah hakikat namanya. Jadi tidak akan ada hakikat kalau tidak ada syariat. Moal ayah sebeh lamun teu ngawadang. Ngomong doang bedak lamun si Padang mengeunah ya. Atuh moal ngeunah moal ari teu meuli mah. Jadi intinya seperti itu tuh, ya. Makanya ini juga sama, manusia pengen ke surga nggak cukup dengan ngomong. Pengen selamat nggak cukup hanya dengan kepengen, tapi buktikan dengan 3 tadi, yaitu syariat, thariqat dengan ma'rifat itu, ya. Nah, maka yang menyelamatkan dari 3 perkara dan ada 3 hal dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi, tapi di akhirat, ya, bukan di dunia. Kalau di dunia mah kedudukan tinggi akan pensiun, akan berganti menjadi mantan, ya. Nah, boleh mantan, kalau dalam bahasa Jerman mah popotongan. Ya. Dan ada 3 hal yang menghapus dosa. Berarti 3 udah berapa tuh? 9. Dan ada 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan adalah, kita bahas dulu yang 3. Yang pertama tadi, bahwa kata Nabi ada 3 perkara yang bisa, yaitu menghilangkan siksaan, terhindar daripada siksaan. Mana? Amal munjiyatu fakhosiyatullahi ta'ala bisiri wal alaniyati. Yang pertama, orang akan terhindar, akan selamat daripada siksaan Allah, yaitu takut kepada Allah Ta'ala secara rahasia, sepi, dan secara terang-terangan ketika di tempat ramai. Jadi yang namanya rahasia itu nggak ada siapa-siapa. Buktikan di tempat yang sepi, nggak ada seorang pun yang tahu, tapi dia tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Ayo orang malain Pak, seperti orang maling. Dia yakin nggak ada orang, makanya dia maling. Tungak tengok kanan kiri, aman, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia lupa bahwa Allah punya CCTV, bahwa Allah melihatnya. Innahu huwas samiul basir. Maka tidak sadar dia hanya menguji kanan kiri manusia, hanya memperhitungkan pandangan manusia, tapi tak pernah memperhitungkan daripada sifat basornya Allah Subhanahu. Tuh, ya. Makanya ketika orang tersebut selamat dari siksaan, ketika dia takwa, baik sendirian maupun di kala tempat ramai, baik secara rahasia di dalam hatinya maupun terang-terangan secara lisannya. Jadi tidak ada berubah, mau di tempat sepi, karena kalau kita ibadah di tempat ramai khawatir ria. Wah, ini mah pengen dipuji orang, giliran banyak orang besolat, sesama tuh sholat. Enggak begitu. Mau ada orang, mau nggak ada orang, kita ibadah kepada Allah. Enggak perlu pujian orang. Ya. Kenapa? Karena ibadah bukan kepada manusia. Yang memberi penilaian bukan manusia. Yang memberikan imbalan juga bukan manusia. Makanya selalu kalimat-kalimat ibadah itu disertai dengan kalimat lillahi. Orang wudu lillahi ta'ala, mandi lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, mau umroh, mau haji lillahi ta'ala, mau mengeluarkan zakat lillahi ta'ala. Semua ibadah-ibadah kalimat akhirnya lillahi ta'ala. Sholat aja kan adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori listibati sholati fardo
lillahi ta'ala. Puasa nawaitu samagodin ana ada ipadi sari Ramadan ni hadis sanati kuli lillahi ta'ala. Jadi semua menggunakan lillahi ta'ala. Kenapa lillahi ta'ala itu tidak ketinggalan? Mengajarkan dan mengingatkan hati manusia agar benar-benar tulus, tidak berharap dengan yang lain, supaya dengan disebutnya kalimat lillahi ta'ala betul-betul dalam hatinya berharap hanya ridho Allah subhanahu. Iya. Yang kedua, yang akan menyelamatkan manusia daripada siksaan Allah, sederhana dalam kehidupan dunia, baik di saat fakir maupun di saat kaya. Jadi jangan mentang-mentang. Dalam keadaan susah biasa, dalam keadaan kaya biasa, tidak berubah-ubah. Walaupun dia kaya raya, punya emas, atau mau dipakai KB, yoi, mentang-mentang bos pongkor dibuat ke KB sampai karena suku-suku pakai emas. Supaya orang tahu gitu bahwa ini orang kaya, big boss. Nggak begitu, sebab itu pamer. Yang namanya pamer akan mengakibatkan takabur, sombong. Dan Allah, Rasul amat sangat tidak suka. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai, bahkan Allah murka terhadap orang-orang yang takabur, sebagaimana Allah murka kepada iblis. Kenapa? Karena iblis pun menjadi kafirin lantaran dia takabur saat diperintahkan tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihis. Makanya disitulah kata Allah, aba wastakbaro, setan menolak untuk patuh kepada Allah lantaran dia benci kepada Adam, iri kepada Adam, hasud kepada Adam, wa kana minal kafirin, dan dia memilih jalan kekafiran. Tuh, ya. Makanya inilah kenapa orang harus sederhana, karena sederhana mah tidak akan dicela apapun. Tidak akan ada yang bisa mencela ketika orang sudah melakukan kesederhanaan. Yang dicela itu berlebihan. Orang pakai baju gede ting pasti diomongkan. Tuh, cena pakai baju gede amat tuh. Pakai baju merecak letih kencang. Atau diomongkan kan ini. Iya, pasti diomongin. Apapun itu kalau nggak cocok dengan hatinya diomongin. Tuh ngomong pan kumaha jabiwir ya yang ngomong baik. Tapi kalau sudah sederhana, sedeng, nggak ada yang komen. Kenapa? Karena sederhana itulah yang selalu dilakukan oleh baginda Nabi berikut para sahabat-sahabatnya, terutama adalah Umar bin Khattab. Bahkan ketika berpakaian Umar beda dengan kita. Umar mau pakai bajunya justru yang penuh dengan tambal-tambalan. Lamun itu bertambah setiap hari, tambah berat bajunya. Mun di kilo tiap 5 kilo. Lantaran nambal terus. Kata gubernur, Tuan Khalifah, jangan pakai baju tambal. Anda raja, Anda Amirul Mukminin. Jangan kalah sama bupati, camat, RT keren. Ya. Itu. Apa kata Sayyidina Umar? Aku senang berpakaian yang seperti ini ditambal. Kenapa? Aku tidak mau ngambil nikmat dunia. Aku takut kalau aku ambil nikmat dunia, takut nggak kebagian nikmat akhirat. Itu Umar. Beda dengan kita, tuh saduan mah yang keren baik. Jadi, cakup saduan sebelum mikir ayat kumang kayak baik mah. Nah, ya. Sayyidina Umar begitu, bukan dia tidak mampu, bukan. Jadi, bukan berarti ini orang masa tidak mampu sih. Namanya khalifah. Kalau sekarang presiden, wow, luar biasa. Kan tadi saya katakan, jangan kan presiden atau RT keren. Tuh. Ya mana RT? Belum pernah saya melihat RT bajunya tambal-tambalan. Luar biasa. Tapi Sayyidina Umar mau begitu. Makanya keliru orang.
Setiap datang mau ketemu khalifah, ada orang tua lagi duduk di bawah korma, bajunya bolong-bolong, tambal-tambal. Lalu dia nanya, "Tuan, saya mau bertanya." "Iya." "Rumahnya Khalifah Umar bin Khattab mana?" Yang ditanya itu Umar. Kata Sayyidina Umar, "Sebelumnya Anda udah ketemu belum?" "Belum." "Udah kenal?" "Belum." "Pernah melihat?" "Enggak." Kalau tidak salah rumahnya yang ono, diunjukin ke rumah yang kecil 5x4, 5x4 gubuk lagi. Kata yang nanya, nggak mungkin, rumah RT aja gede. Masa ini khalifah di sono, katanya. Udah gitu Umarnya berdiri, lalu datang. Kemudian nanya lagi, "Pak, ini rumahnya?" "Iya." "Orangnya kemana?" "Kalau tidak salah saya." Bapak jangan ngaku-ngaku khalifah. Masa khalifah baju tatabalan? Itu nyawun itu nanya. Jadi yang nanya nggak percaya, Pak. Nggak percaya bahwa itu yang ditanya benar-benar adalah Umar bin Khattab. Ya lo, banyak orang malu tuh. Ya, jadi saya ingat cerita guru. Ya, Kisanja, Abu Yasanja. Kan dia itu pesantrennya di Kadukawang, Peneglang, Riyadul Alfiyah. Itu orang kenal namanya, semua santri sebanten bahkan sampai keluar kenal. Siapa yang nggak kenal rajanya Alfiyah? Tapi belum tahu orangnya, tapi namanya sudah harum. Ceritanya tamu. Zaman dulu makan istilahnya nggak ada ojek, mobil juga susah. Jadi mau bertamu nih orang kota, mau bertamu ke Abuya Sanja, Sadiwan lah contohnya. Pas datang ke sawah, mau masuk kampung, itu Ustadz Iwat ketemu sama kakek-kakek lagi nyangkul tuh. Dipanggil, "Mbah, sini, ada apa? Tolong ini bawain kardus ke rumah Abah Sanja." Itu orang tua nurut aja sambil bawa cangkul, sambil bawa kardus, dipinggul, dikeclek, dibawa ke rumah. Dia mandi Abu Sanja. Kemudian habis mandi pakai sarung, datang ke sini. "Bah, abuyanya mana?" Tanya si tamu itu. Sadiwan nanyain, "Bah, abuyanya mana?" "Abuya yang mana?" katanya. "Abu Sanja." "Ya kalau nggak salah mah saya Sanja." "Yang bener, Bah." "Iya." "Waduh, tadi kita mau kardus." Itu karena orang nggak tahu. Tapi dia nggak sombong, nggak mentang-mentang. Coba kalau yang orang sombong mah, dia tuh nyaho kaing, ngabuya yo, metutah-titah baik. Orang disuruh bawa kardus, "Mang, bawakan kardusnya kayak mah abu yang kayak diberi rokok." Kukul nurut baik, dibawa panggul. Padahal itu dia tujuannya mau ke rumah dia. Ketemu di jalan, di sawah. Masya Allah. Nah itu ya, makanya orang itu seperti Umar, harum namanya, tapi orang belum tahu. Makanya ketika ketemu, padahal itu orangnya nggak percaya, sebab nggak sesuai dengan harum namanya. Gubernurnya aja luar biasa, apartemen, kalau sekarang istana. Tapi ternyata Umar yang sekarang tuh dibikin ibaratnya masjid kecil. Setiap rumah-rumah khalifah, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar, itu semua sekarang diabadikan. Kalau sekarang mah di kita mah namanya cagar budaya, kayak macam begitu. Ya. Nah itu adalah diantaranya sederhana. Maka sederhana itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan sudah ditamsilkan dalam kehidupan sehari-hari baginda. Kemudian yang ketiga, orang akan selamat daripada siksa Allah, adil antara senang dan marah. Pahami oleh kita, walaupun dia dalam keadaan emosi, marah, tetap adil itu harus dibuktikan. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh, suami istri.
Ketika suami lagi emosi, lagi jengkel, lagi marah sama istrinya, ketika dia tidak marah nih, lagi sayang-sayangan sama istri, biasa uang makan 200 sehari. Itu udah rutin, pokoknya uang makan jatah istri 200.000. Nah sekarang lagi marah, lagi emosi, pertanyaannya, masihkah suami itu ngasih 200.000? Tahu kan tuh orang mah. Padahal itu maksudnya mau dia lagi marah, mau dia lagi senang, harus adil. Nu 200.000 mau lah dibawa-bawa tetep bikin. Tapi orang mau lo gitu ya mah. Cek pamajikan nabe keur marah bae leungit jatah. Cek salakina makan ulah macam-macam dia jengain. Makanya ini yang dimaksud contoh kecil ya gitu. Ya kalau dalam rumah tangga seperti ini, mau dia marah emosi karena udah biasa 200.000 mah mere bae kudu nama. Ieu mah henteu pan. Keur emosi itu. Iya sama di tingkat masyarakat juga. Misalnya Pak RT nih, contoh Pak RT. Pak RT lagi marah sama warga, tetap teh walaupun marah emosi semaku mah bikin bae. Kira-kira kan begitu. Marah mah marah aja, jojong bae orang marah mah. Tapi urusan hak orang lain mah tetap harus diberi. Itulah yang disebut adil. Adil antara senang dan marah. Kalau kita kan senangnya doang adil, ketika marah mah buktinya jatah pemajikan ngeulungit pan. Itu. Nah ini yang paling sulit itu adil dikala senang dan susah dan marah. Kalau lagi senang nggak ada masalah, orang pasti adil. Tapi apakah masih ada orang yang bisa bersikap adil tatkala dalam keadaan ini yang sulit Pak, gitu ya. Bermarah mebugu marah tuh sampai ke urusan-urusan yang lain pun ke bawah-bawah. Tapi kalau kita udah bisa mengamalkan yang ini, itulah baru kita tidak akan ada azab, tidak akan ada siksaan, dan dipelihara min azabillah, daripada siksanya Allah Subhanahu. Di sini ada keterangan adil antara senang dan marah. Maksudnya senang, suka, ridho, tetap ridho aja walaupun lagi enak pikiran. Tapi kan susah ini, bisa ngomong nggak bisa mengamalkan kita. Ya, cinta hendaklah karena Allah, marah pun karena mencari keridhaan Allah. Ada nggak orang yang benci marah nyari ridho Allah? Nu aya kasupan setan urang mah. Iya, ya kenapa? Karena beda ini tingkatannya, memang tingkatan yang berkualitas, yang menjadikan sebab dihilangkannya daripada azab Allah. Makanya siapapun yang bisa mengamalkan tadi 3 perkara, niscaya itu tidak akan mungkin celaka. Ya, kita geser 3 hal yang dapat merusak diri sendiri. Nah, kalau tadi memelihara daripada siksaan Allah. Sekarang 3 hal yang dapat merusak diri sendiri adalah yang pertama, pasuhun sadidun. Suhun sadidun, nges make suhun sadidun. Sangat kikir. Kalau pelit mah pelit aja, ini mah sangat, berarti bukan bina-bina 7 kali lipat pelit aja mah. Iya, sangat ibarat panas kan. Kalau orang panas biasa baik, coba airnya panas, tapi sangat panas. Ini juga sama, sangat kikir. Celakalah manusia kalau dia sangat pelit, bakhil, buntut kasiran. Dalam bahasa India, meregehese. Dalam bahasa India itu Pak, ya, makanya orang India mah pelit. Di Mekah juga nggak bakalan ditawarin dagangan sama orang Arab. Kata orang Arab, no, mereka hese. Koper nggak bakalan dibawain karena dia emang nggak ngasih upah. Tapi kalau datang jamaah Indonesia, orang Arab senang. Kenapa? Royal orang Indonesia mah. Walaupun di Indonesianya bukan bos, datang Mekah Madinah mah jadi bos. Kenapa? Koper dibawakan ke orang Arab. Terus kalau belanja juga semua, kok mau ibu-ibu mah, pinuh tasna. Itu di mana-mana eta mama Roni,
belanja terus, luar biasa. Telah aku mau dicetik mama. Nggak ada wanita-wanita yang saya kelihatan di pasar-pasar yang ada di daerah-daerah Mekah Madinah kecuali dipenuhi oleh emak-emak Indonesia. Iya mah adat dibawa ke Mekah ke Madinah, benar. Ya, sebab paling royal yang di dunia itu adalah orang Indonesia. Meskipun mata uangnya rendah, rupiah, tapi yang paling banyak memenuhi Mekah Madinah, haji dan umroh, justru yang uangnya lemah adalah orang Indo. Jadi berbalik, orang mata uangnya lemah tapi paling kaya di dunia. Kenapa? Belanja tuh hoko. Kenapa? Orang Indonesia mikirnya begini, Pak. Lah duit yuk kayak menang doi gitu. Dinya di mana buah menang nama. Itu. Orang-orang luar negeri mah buat umroh, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Mendingan beli anu. Begitu cara berpikirnya. Walaupun muslim. Apalagi dia kalau sudah melaksanakan haji, udahlah wajibnya udah ini. Ngapain kan begitu. Tapi orang kita mah moal ge aya nu ngajak bae geus pokona mah boga satengah kayak berangkat di talangan gua tuh siap bae. Siap bae urang mah kok mau ngadenge aya nu nalangan mah teu mikir urang mun balik ti Mekah riut mikir hutang. Nah gua mah engke pokona orang Indonesia mah. Makanya yang memenuhi, yang beli ini beli itu, tasbih orang Arab, sifat orang Arab, sorban orang Arab, semua yang paling banyak belanja adalah orang Indonesia. Luar biasa. Makanya nggak ada di Indonesia mah yang kikir. Di Arab sono maka ada maulid nggak ada. Mana ada ngariung mulu dan nggak ada haul segala macam. Ada orang kawin, coba di Indonesia mah. Makanya disebut mata uang paling rendah, tapi sasalamatan nomor 1 di dunia. Kereneuh ngariung, sunatan ngariung, lahiran ngariung, paeh ngariung di bawah orang mah. Eureun. Jangan bener kalau dipikir-pikir mah paling berkah itu orang Indonesia. Makanya ini aliran-aliran yang didatangkan ke kita dari sana nggak terima yang namanya Wahabi. Bid'ah. Dia can datang ge ka dieu ngariung mesti baheula aya tolol amat. Gitu. Kita belum lahir aja itu udah ada. Selamatan begitu. Yang dilarang itu adalah sasajen. Haram musyrik hukumnya, Pak. Sasajen mah ini mah sasajen. Katanya kalau orang meninggal dunia selama 40 hari rohnya masih muter-muter di rumah. Laju Ustaz Iwan malam Jumat kopi pahit segala. Rokona lisong, ieu mah rokok propos moal beukieu ki buyut mah. Coba kuenya kue burung. Kue nampan ngaranna bikambon. Aduh, masya Allah. Begitu diuyup, kuki buyut, pahit. Cek buyut, Gusti nu agung ya ijo aing ti baheula balangsak bae, teu ka beli gula-gula acan. Aduh, geus aing moal datang deui cek buyut tah. Jadi kalau orang-orang dulu tuh begitu pemahamannya. Roh kalau belum 40 hari masih keliling-keliling di rumah. Makanya saban malam Jumat itu bikin tumpeng, bikin kopi pahit segala macam. Nah ini jahiliyah masuknya. Tapi sekarang makan udah jelas syariat yang benar itu. Ya, makanya nggak lagi ada begitu-begitu. Dulu mah kalau mau hajatan malamnya bikin sasajen. Ada hajat apapun di pojok rumah itu suka ada sasajen. Sekarang mah enggak. Kalau ada apa-apa ngeriung sekarang. Bukan lagi memberikan besek kepada orang yang meninggal, tapi memberikan kepada orang yang masih hidup. Itu bagus sedekah namanya. Tuh. Yang kedua, orang akan celaka wa hawa muttabaun, yaitu selalu mengikuti kehendak nafsu. Jelas kalau kita tidak mengikuti akal namun sebaliknya mengikuti nafsu, yakin akan celaka. Kenapa? Karena nafsu min khutuwati syaiton, ajakan hasudan setan. Sedangkan kata Allah,
innahu lakum aduwwum mubin. Ketahuilah bahwasanya setan bagimu wahai manusia adalah musuh yang paling nyata. Ya, jadi kita kenapa Allah beri akal supaya diperangi itu nafsu. Makanya iblis dicabut akalnya, malaikat dibuang nafsunya. Jadi bertentangan antara iblis dengan malaikat. Malaikat mah khusus akal, makanya nggak emosi. Sementara iblis hanya nafsu. Sedangkan kita di tengah-tengah tuh antara iblis dan malaikat. Akal punya, nafsu juga punya. Komplit kita mah. Ya, dua-duanya punya. Makanya kita mah panas dingin. Panas dingin, hari malaikat mah dingin baik, dingin terus malaikat mah. Sementara setan panas terus, sementara manusia panas dingin tuh. Ya, lamun cenah urang panas baik, bahaya. Ya, makanya kalau dingin bisa beku kita juga. Makanya tuh ada panas, ada dingin. Itulah manusia. Apa sebabnya? Karena ada akal, ada hawa nafsu itu, ya. Lalu kalau diikuti nafsu, celaka manusia. Tapi kalau direm, dilawan, diperangi, jihad namanya. Makanya jihadun nafsi, jihadul akbar. Perang yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi, ya. Kemudian yang ketiga, memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna. Jadi orang lain dianggapnya hina. Ketika memandang dirinya paling gagah, paling hebat, paling punya, pokoknya paling lah. Ya, jadi nggak boleh begitu. Harusnya bagaimana? Harusnya ketika dia diberikan kelebihan oleh Allah, patut disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah, orang-orang mah nggak seperti saya diberi kelebihan daripada mereka. Harusnya lebih syukur. Ini kebanyakan diberi kelebihan malah jadi takabur. Tuh, tanpa memandang akan kenikmatan Allah. Tapi ingat bahwa apa yang kita punya semuanya ujian. Orang dikasih miskin, uji. Cek Allah, ini orang mau saya jadikan miskin. Pengen tahu nih orang yang miskin, masihkah dia mau ibadah di dalam kemiskinannya? Diuji oleh Allah. Karena apalah urusan dunia, mau bentar mau lama tetap ujung-ujungnya mati. Lalu yang kedua, Allah jadikan dia kaya. Kata Allah, saya jadikan dia kaya. Sombong enggak? Salah enggak belanjanya? Infak enggak dia? Sodako enggak dia? Mentang-mentang enggak dia? Nah, ternyata ini nanti akan panjang dihisab. Semakin dia banyak hartanya, semakin lama persidangannya. Kenapa lama? Atau kan ditanya satu persatu, dari mana? Asal usulnya dari mana? Ustaz Iwan ditanya, dari mana? Korupsi. Waduh, panjang ya urusannya. Razia ya urusan. Datang Haji Umed lewat, cek malaikat, stop. Cek malaikat yang lain, biarin, langsung. Kenapa? Pakir dia mah susah. Wah, jadi susah mantel. Kenapa? Karena apa yang mau dihisab dia mah susah, nggak punya apa-apa. Yang dihisab itu orang yang hartanya banyak. Dari mana dapatnya, belanjanya kemana, itu nanti yang membuat lama. Iya mah cenah nu balaksak melewat dengeus. Raja-raja. Nah, makanya itulah keur kieu mah urang mending pakirnya keur kieu mah ya, supaya hisaban. Tapi rieup deui kana hulu. Waduh tuh, iya. Rieup nama urang lantaran teu kuat ku Polda. Ayo urang mah kuat benyah, Pak. Iya nu jadi tekuatnya Polda, polisi dapur. Iya, tah lalaki eta elehna eta ku eta. Urang keur wiridan teh nya. La ilaha illallah. Cek pamajikan, "Pak, beas beak." Rieup kan hulu. Waduh, cek Haji Umed, "Geus siap, kamu angke."
Kira-kira kan gitu. Nah, iya. Jadi sampai kamu arah baru kamu angge kita karena nan polda sebenarnya mah. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi bukan kitanya. Jadi karena tuntutan daripada keluarga itu. Ya, jadi itu diantaranya dia harus memandang dirinya hina, memandang dirinya banyak kekurangan, jangan dibalik. Supaya apa? Supaya jauh daripada kesombongan dan tidak pernah melupakan akan nikmat Allah Subhanahu wa amma darajatu Paib sa'us salam wa it'amu ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Kemudian yang tiga hal dapat menjadikan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat adalah tiga perkara. Mana di akhirat orang akan diangkat derajatnya? Satu, membudayakan ucapan salam. Di dunia mah yang salam dengan yang tidak salam biasa saja, tapi catatan akhirat mah berbeda. Asal datang, assalamualaikum. Ke rumah orang, assalamualaikum. Ke rumah sendiri, assalamualaikum. Kagubuk ge penghuni, assalamualaikum. Pos ronda, assalamualaikum. Luar biasa. Walaupun rumah kosong, assalamualaikum sunnah tetap. Apakah ada yang jawab? Ada. Malaikat jin Islam itu jawab. Saat orang sholat juga kan sama. Kita kan sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab itu sama jin, sama malaikat. Cuman nggak kedengaran. Coba kalau kedengaran, waalaikumsalam, kabur udah. Kabur. Ada suara nggak ada rupa, kabur. Iya, ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu ke kuburan Islam. Kalau ke rumah sendiri, assalamualaikum ya baba rohmah. Itu pintu rahmat. Kenapa? Karena kita tinggal di rumah kita supaya turun rahmat. Maka inilah pintu rahmat. Maka ucapkan salam, assalamualaikum ya baba rohmah. Jangan salah. Yuk, makanya mas orangan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Wah tupai kabeh. Aduh, salah itu. Ya. Jadi membudayakan ucapan salam. Karena siapa yang baca salam, dia derajatnya yang lebih tinggi daripada yang menjawab salam. Memang kalau hukum beda. Salam sunnah, jawab salam fardu kifayah. Tapi fardu kifayah tidak akan nyampe pahala kalau tidak ada sunnah diawali dengan salam. Begitu. Ada orang salam, kita semua di majlis hanya beberapa yang jawab, nggak dosa yang nggak jawab, itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain wajib semuanya mengerjakan. Itu bedanya antara fardu ain dengan fardu kifayah. Itu. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat, memberi makan kepada tamu dan orang-orang yang lapar. Kalau orang yang kenyang dikasih nolak. Orang kaya dikasih nggak senang. Kenapa? Tanpa dikasih gua cukup, kan begitu. Tapi orang susah dikasih, bukan main senangnya. Orang yang lapar, saat lapar ada yang ngasih makan, senangnya bukan main. Maka dia mengucapkan terima kasihnya berkali-kali. Saking apa? Saking syukur dan senangnya. Tuh, makanya Sadiwan mulai sekarang teangan jelema tanyaan. Jamaah asal ketemu tanya, mesti azan. Lapar tuh. Lapar tuh. Kabe tanyaan. RT tanya, teh lapar, sarua aing. Ih, ngapain nanya-nanya, kirain mau mengajak makan, orang sarua aja nah. Ya Allah, tuh memberi orang yang lapar, ya, memberikan tamu makan, ini derajat yang paling tinggi dan sudah dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim tiap hari motong sapi, tiap hari motong onta, kambing. Kalau kita memotong kambing mau hajatan doang. Ya, mau hajatan, mau ngundang tamu. Tapi Nabi Ibrahim disebutnya Abu Doif, bapaknya tamu. Kenapa? Tiap mau makan ngumpulin orang sampai ke Jelambar. Kalau Bu Merah nyariin orang,
supaya makan bareng di rumahnya. Itu Nabi Ibrahim luar biasa. Dulu makan hewan ternak banyak, orangnya nggak ada. Sekarang mau orangnya banyak, itu. Yang ketiga, yang akan mendapat derajat yang tinggi, sholat tahajud di tengah malam saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Orang-orang mah lagi mimpi indah, lagi mimpi berlayar, dia mah sholat tahajud. Bayangkan, orang-orang mah lagi ngorok tidur, dia mah ruku sujud. Maka sesuai dengan Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Orang yang akan punya derajat tinggi adalah orang-orang yang di saat orang tidur tengah malam dia menyaring berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang terakhir, wa ammal kafaratu fa isbagul wudu bis sabarati wa naqlul aqdami ilal jamaati wa intidharus sholati ba'da sholat. Adapun 3 hal yang dapat menghapuskan dosa adalah: 1. Menyempurnakan wudhu di waktu udara sangat dingin. Orang dingin tapi masih main air, masih mau berwudhu. Inilah luar biasa. Biasanya orang kalau musim dingin nyarinya kompor. Dengan si duru, ulang hayang nu haneut-haneut bepat. Kalau musim dingin pasti cari kompor, pengen diangetin. Sebaliknya kalau musim panas biasanya kita nyari kulkas, cari yang adem-adem. Tuh, iya, bawaan hayang es bepan panas mah. Iya. Tapi ini mah saat dingin dia mah berwudu terus, menyempurnakan wudu. Setiap kencing batal kentut, wudu lagi. Ini luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Jadi kalau orang sudah biasa sholat berjamaah, rasanya dia punya hutang banyak kalau tidak berjamaah. Bagi orang yang sudah rutinitas akan merasakan nikmatnya melangkah sholat berjamaah. Tuh, ya. Yang terakhir adalah menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat. Contoh, Pak RT udah sholat maghrib, langsung di hatinya nih, ya Allah, sampaikan umur saya ke waktu isya, saya mau sholat isya. Beres sholat isya, mau tidur, udah ngomong di hatinya, ya Allah, saya minta dibangunkan ini subuh, mau sholat subuh. Beres sholat subuh, Pak RT ngomong, ya Allah, nanti kalau saya masih ada umur dohor, saya mau sholat dohor. Itu nyambung terus. Jadi menunggu sholat sesudah sholat. Bukan berarti nungguan begini duduk, bukan. Gak salah deh. Cenah nungguan sholat bae lain. Atuh gawe mah jojong bae mang, jojong bae gawe mah. Iya betul gawe nungguan sholat bae. Maksud nungguan di situ hatinya. Jadi sambungkan, setelah sholat dohor sudah ada niatan hatinya menunggu untuk sholat ketika asar udah ada niatan untuk nyambung ke sholat itulah intidhar sholat ba'da sholat yang dimaksud demikian, ya. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah ketemu lagi 2 minggu mendatang, kita akan lanjutkan kajian kita. Semoga Allah masih memberikan kita sehat walafiat, umur panjang yang penuh dengan barokah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.